Oke, eh, pada hari Senin sekarang tanggal 17 November ya 2025. Ini sudah di penghujung tahun juga nih. Baik, untuk hari ini startnya dengan teknologi organisasi di sesi ketujuh. Saya kembali mengingatkan untuk mahasiswa UT eh, tetap mengecek-ngecek diskusinya atau tugas-tugas yang belum dikerjakan. Hari Rabu mungkin saya akan coba masuk ke dalam proses sweeping. Artinya saya akan mengecek dari pertemuan satu sampai akhir. Diskusi mana lagi yang belum atau belum di saya coba kasih tanggapan atau memberikan nilai. Mungkin dalam hari-hari mendatang saya kasih tanggapan pendek saja ya, jadi tidak jauh, tidak terlalu panjang karena ini prosesnya sudah mau sampai akhir soalnya. Masih banyak yang saya lihat belum belum mengisi atau ikut serta dalam diskusi ataupun tugas. Nah, eh, kembali dalam materi kali ini adalah bagaimana kita masuk ke dalam sebuah proses yang lebih dalam di dalam teori organisasi. Kali ini kita bicara tentang hal yang mungkin bisa dipakai sebagai bekal Anda dalam nanti bekerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, kebetulan cocok ini perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan manufacture. Saya pernah dulu sebagai salah seorang yang main di manufacture atau uh, manufacture adalah salah satu perusahaan pengembang barang-barang atau developing barang. Developing artinya begini loh. Satu barang dijadikan barang lain yang sama jenisnya, seperti contohnya sebuah perusahaan manufacturer memproduksi sebuah barang yang namanya, inilah teknologi ya, handphone Anda, teknologi. Kan dia nggak produksi satu, tapi produksinya banyak. Itu namanya manufacturer. Dan Anda perhatikan di dalam pemakaiannya kehidupan kita di dunia modern sekarang, mana yang tidak lewat dari manufacturer. Baju ini juga manufacturer. Ya, barang-barang elektronik semua sudah manufacture. Kacamata dan berbagai alat perangkat rumah tangga yang kita pakai sekarang sudah lebih banyak manufacture dibanding barang-barang yang bukan manufacture. Entah itu manufacture besar atau manufacture kecil, sama saja. Menurut saya itu dikembangkan oleh sebuah manufacture dan tidak ada buatan sendiri, gitu ya. Ya dicek aja ya, coba menyadari bahwa diri kita bahwa semua ini manufacture kita beli ya. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena mereka memiliki beberapa trik atau bukan trik ya, mempunyai beberapa konsep yang diajukan. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak Mas Yom memiliki 3 konsep. Nah, ini berguna buat ketika Anda kerja atau apa, Anda tahu tentang manufacture. Jenis manufacture macam-macam. Tapi 3 konsep ini bisa dipakai ya secara real dalam sebuah teori. Nah, di dalam teori tersebut ada word part. Ini teori, tapi dipakai, diimplementasikan. Cuma orang kadang-kadang tidak menyadarinya. Jenis manufacture apakah itu? Baik, saya akan coba satu dulu. Nah, ada sebuah manufacturer yang spesifikasinya pada perusahaan yang kecil saja. Karena satu hal, dia concern di satu jenis barang saja. Atau memperkecil jumlah produksinya. Nah, kenapa memperkecil jumlah produksinya? Karena butuh sesuatu yang ahli. Speknya tinggi, harganya mahal, mutunya tinggi, kemudian kebergunaannya buat orang-orang tertentu, spesifik. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana sebuah manufacturer
memiliki spesifikasi tertentu. Dan ini jangan main-main, di dalam sebuah industri ada. Saya ambil konsep SWOT ya, strong, weakness, opportunist, dan threaten. Saya masuk ke dalam sumbu Y, dia produksi, sumbu X, money. Ya. Nah, ada yang jenis opportunity, di mana uangnya banyak, tapi dia pengen produksinya kecil. Jenis produksi apa itu? Kita bisa lihat barang-barang yang jumlahnya sedikit tapi mahal. Kenapa dibuat gitu? Supaya harganya tinggi. Karena dia tahu dia menciptakan itu dengan teknologi yang luar biasa. Contohlah kita lihat, kendaraan yang paling mahal, Lamborghini, Ferrari, dan segala macam mobil-mobil sport itu teknologi tinggi. Ya, saya pernah ngobrol sama salah satu ahli kendaraan di Indonesia. Apa yang menyebabkan mobil itu, kendaraan itu tinggi harganya? Orang mungkin berpikir bahwa wah itu modelnya bagus. Bukan. Mesinnya bisa kencang. Bukan. Karena mesin kencang itu Anda bisa rakit sendiri, kencang mobil. Anda oversize sendiri, Anda lihat yang drag race. Tapi lihat mobilnya. Apakah itu mobil yang semahal Lamborghini, semahal Ferrari? Bukan. Mereka tetap jadi mobil-mobil yang harganya rendah walaupun kecepatannya selangit. Yang menyebabkan dia memiliki nilai tinggi dan dari kecepatan tersebut adalah keselamatan. Nilai keselamatan betul-betul dibuat dalam sebuah mobil sport seperti itu. Anda mungkin pernah lihat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, ya, ini tidak krusial ya, tidak sampai mesinnya meledak. Nabrak pohon, nabrak apa. Salah satu pengacara terkenal kita aja pernah nabrak mobil kok, pakai dia punya Lamborghini. Hasilnya apa? Hasilnya mobil dia memang penyok, tapi dia selamat. Tapi di mobil lain belum tentu orang lain selamat. Karena kekuatan mobil tersebut dilihat dari tingkat keselamatannya. Hati-hati bahwa itu memiliki nilai tertentu. Nah, ini yang disebut dengan oportunis. Bekerja dalam sifat yang oportunis. Ada sesuatu yang dia kembangkan. Nah, ini spesifik dalam sebuah industri ya, mobil ya. Kalau Anda lihat Avanza ya silakan aja. Saya tidak mengatakan itu. Tapi ketika terjadi sesuatu, gitu kan. Oke, itu dari merek. Berbeda sekali lah pokoknya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Anda berpikir tentang metode lain, mass production lah. Kita bicara mass production sekarang. Kenapa harus pakai mass production? Saya tetap masih di kendaraan, ya. Kendaraan yang paling banyak sejuta umat, Anda bisa bilang Avanza. Anda bisa bilang motor Beat, saya pakai motor Beat juga. Anda bayangkan dua kendaraan itu di mana-mana kita bisa lihat dan harganya juga nggak terlalu mahal kan gitu ya. Anda bisa menikmatinya. Tapi apa yang menyebabkan itu? Karena dia berusaha untuk masuk ke level di mana produksinya banyak, keuntungan nggak terlalu banyak, tapi dia bisa ambil untungnya banyak dari jumlah. Nah, ini yang disebut dengan mass production. Jadi tipe 2 ya di industri. Ya, ada tipe 2 nih di teknologi mass production, di teknologi tadi. Buat tadi ya. Oke, jadi ketika Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan jenis ini, Anda harus tahu irama kerjanya seperti ini gitu. Ininya seperti ini. Ya, salah satu teman saya adalah bukan lulusan ya, pernah kerja di perusahaan yang tadi saya sebutkan merek. Tapi begitu dia pensiun dari sana, dia coba kerja di dalam sebuah perusahaan mass production seperti itu. Nggak cocok tuh. Kenapa? Karena di mass production tidak terlalu perfect, tidak terlalu ini, ya udah rata-rata air. Pokoknya di atas rata-rata air sedikit sudah bisa dikembangkan gitu ya. Yang penting dia mengikuti standar kendaraan saja. Sudah aman
Jadi bisa dilepas di production. Ya, setiap negara punya standar production yang berbeda-beda. Nah, tapi tidak bisa diterima. Jadi nggak keluar lagi dari situ walaupun dia punya certificated bagus ya. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam sebuah kemudian proses ketiga adalah di mana proses yang ketiga adalah sebuah industri di mana ringkasan jenis produksinya besar ya. Misalkan produksi kontinunya besar melalui arus proses. Jadi dia berdasarkan proses. Menggunakan prosesnya otomatisasi, mesin dikendalikan oleh komputer. Jadi dia terus berinovasi gitu dengan proses. Jadi apalagi zaman AI sekarang ya. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk yang memang dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Salah satunya adalah kuota ya. Kuota Anda tuh juga begitu ya. Atau kilang minyak. Atau industri chemical. Nah, itu juga banyak tuh ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa itu harus to be continue, macet, semua orang macet. Gitu ya. Nah, itu kira-kira dari penjelasan saya tentang 3 jenis produksi ya. Nah, sampai sini saja dulu materinya karena ini video pendek. Tetap sehat, tetap bersemangat dalam belajar, tetap cerdas dalam belajar. Sukses selalu.